Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Jenazah Ninggung Kiai Haji Mutawakkil Allah SHM, yang saya hormati Rektor Universitas Jenazah Ninggung Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, Bapak Dr. Abdul Aziz MAG selaku Rektor Universitas Islam Jonasa Ninggung. Yang saya hormati Ibu Kustiana Arisanti MPDI dan Ibu Nurhayati MPD selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya dari nol sampai ke seminar proposal. Dan tak lupa kepada ketua penguji saya, Bapak Muhammad Hifdil Islam dan sekretaris penguji. Dan sebelum masuk ke pembahasan seminar proposal, di sini sedikit saya akan menjelaskan dari atau menjawab dari pertanyaan ketua penguji mengapa jurnal saya tidak terbit di eh, jurnal MPI, karena saya baru pertama kali uh, nerbitin jurnal. Mungkin itu letak di kesalahan saya, dari keteledoran saya itu dapat dari teman saya, jadi saya hanya ikut teman saya, makanya itu tetap jadi kesalahan saya sendiri. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan yang kedua, di situ saya tidak mencantumkan nama dosen pembimbing saya, itu termasuk kesalahan fatal bagi saya sendiri. Namun saya sudah melakukan semaksimal mungkin, usaha semaksimal mungkin untuk menambah author atau men jurnalnya. Namun dari pihak jurnalnya di situ harus menambah biaya lagi sebesar 1,5. Makanya saya mohon maaf tidak ada nama dosen karena dari pihak jurnalnya begitu. Oke, lanjut saja dari pembahasan pertama. Dari judul Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Mencetak Kader Ahlussunnah wal Jamaah Studi Kasus di Pondok Darut Tauhid. Dan mengapa saya memilih judul Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Mencetak Kader Ahlussunnah wal Jamaah? Saya menginginkan Nahdlatul Ulama ingin lebih luas dan menyebar luas sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di era ini sangat pas bagi kita untuk bisa melawan para penyesat umat. Nah, banyak sekali di media sosial yang mungkin sering kita temui bahwasanya kesesatan umat itu banyak yang menyerang Nahdlatul Ulama begitu. Oke, lanjut saja. Nah, masuk ke latar belakang pengembangan Ahlussunnah wal Jamaah di Pondok Darut Tauhid Pesantren Nuzul Genggong dilakukan dengan cara berbagai, adanya pengajian rutin atau dengan pendidikan non formal. Santri-santri diwajibkan untuk menghafal bacaan wirid yang telah disediakan di Pondok Darut Tauhid sehingga mereka lebih kental dengan ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama. Ajaran ini sesuai dengan ajaran-ajaran ulama terdahulu yang jelas keilmuannya. Nah, di sini abang saya mengambil referensi dari Sostro Dwi Darjo dalam buku Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, bahwasanya manajemen sumber daya manusia dapat diganti dengan manajemen tenaga kerja. Hal ini melibatkan pendayagunaan, pembinaan, pengetahuan, pengaturan, dan pengembangan unsur-unsur tenaga kerja. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil optimal dan memaksimalkan efisiensi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, ini masuk tujuan manajemen sumber daya manusia, meningkatkan kontribusi produktif individu yang ada dalam suatu organisasi melalui cara yang dapat dipertanggungjawabkan para pimpinan pekerja melalui upaya lain atau bawaan, sehingga mereka perlu memahami beberapa konsep manajemen sumber daya manusia. Begitu. Manajemen sumber daya manusia yang efektif mengharuskan manajer mencari yang terbaik untuk mempekerjakan santri agar tujuan apa yang menjadi tujuan kepala pondok itu bisa tercapai. Baik, lanjut ke rumusan masalah. Nah, ini saya mengambil 3 rumusan masalah. Pertama, bagaimana cara mencetak kader Ahlussunnah wal Jamaah pada santri Pondok Putra Darut Tauhid Genggong.
Kedua, bagaimana pelaksanaan mencetak kader Ahlussunnah wal Jamaah di Pondok Pesantren Gong. Bagaimana evaluasi mencetak kader Ahlussunnah wal Jamaah di Pondok Putra Darut Jenazah di Gong. Nah, ini termasuk manfaat penelitian. Saya memecah menjadi 3 bagian. Pertama, bagi peneliti, bagi saya sendiri, agar saya bisa lebih memahami, berpaluas pengertian Ahlussunnah wal Jamaah dan bisa lebih eh, mendalami Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri. Dan bagi pondok, planet ini juga bermanfaat agar bisa menambah kekurangan apa yang ada di pondok tersebut. Begitu. Nah, bagi perguruan tinggi, penelitian ini juga bermanfaat bagi universitas agar bisa menambah informasi dan masukan untuk peneliti selanjutnya yang akan membahas poin dan indikator yang sama. Juga berguna bagi Universitas Jenazah Ninggong untuk menambah koleksi pustaka. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sumber daya manusia, untuk mencetak kader Ahlussunnah wal Jamaah, untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang positif atau signifikan antara pengembangan sumber manusia dan mencetak Ahlussunnah wal Jamaah, untuk dan ketiga untuk mengetahui hasil dari evaluasi dan mencetak kader Ahlussunnah wal Jamaah di Pondok Darut Tauhid. Nah, di sini masuk dari kajian penelitian terdahulu, saya mengambil dari jurnal ID Afrian tentang kaderisasi sumber daya manusia DPD PKS Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kualitas DI. Nah, ini sama-sama menjelaskan tentang sumber daya manusia, namun bedanya di sini menjelaskan bahwa penelitian saudara Mas ID Afrian dan kawan-kawan di situ lebih menekankan dengan meningkatkan kualitas DI, gitu. Pembahasannya lebih ke mendalam tentang dai, namun kesamaannya tentang sumber daya manusia. Masuk ke kajian teori tentang manajemen sumber daya manusia dalam cetak kader, bahwasanya manajemen sumber daya manusia merupakan proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia dalam organisasi atau pesantren untuk mencapai tujuan mencetak kader rasul yang berkualitas di dunia pendidikan atau pesantren. Kualitas SDM ditentukan dengan adanya karakter. Maka dari situ karakter harus diperhatikan. Karakter adalah moral untuk menjadikan jati diri yang bijak, baik, bijaksana, bertanggung jawab, jujur, serta dapat menghargai satu dengan yang lainnya. Manusia harus memiliki karakter karena manusia berintegritas yang bermoral, yang menjadikan kualitas SDM jadi meningkat menurut Hermawati 2017. Dan lebih jauh dapat pendidikan berkarakter lebih lebih dapat dipercaya mampu mengarahkan individu ke arah yang lebih baik menuju keberhasilan dan kemajuan bagi bangsa maupun negara. Itu termasuk eh, teori-teori dari beberapa beberapa pencipta. Nah, masuk ke metode penelitian. Metode penelitian kali ini adalah pendekatan dan bisnis penelitian. Metode yang digunakan adalah ini menurut kualitatif. Menurut Lexi Jemiliong berdapat bahwasannya penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan memahami suatu keadaan atau fakta yang berlaku, yang berkaitan dengan apa yang terjadi pada objek penelitian, semacam tindakan, motivasi, persepsi maupun tingkah laku. Dan metode ini menyimpulkan berupa data yang menggambarkan dengan rinci, bukan data yang berupa satu angka. Jenis penelitian ini digunakan dari studi kasus. Jenis penelitian yang dipilih karena dikarenakan mempelajari kasus tertentu. Menurut Baidawi, saya mengambil dari buku Agus Salim dan Ijin. Studi kasus dipakai apabila pertanyaan bagaimana dan mengapa dilontarkan kepada peristiwa masa kini yang mustahil atau sangat sukar untuk dikontrol. Studi kasus sebagai pendekatan untuk mempelajari dan menjelaskan serta menginterpretasikan kasus dan motif alamiah tanpa ada intervensi campur tangan dua pihak atau pihak lain. Studi kasus memiliki cenderung yang paling menonjol adalah upaya dalam menyoroti keputusan dan alasan mengapa alasan itu diambil sebagai penerapan dan hasilnya. Nah, di sini kehadiran peneliti kemarin saya direvisi terhadap pen belum sesuai kaidah, mungkin ini saya dilengkapi dengan kehadiran peneliti. Dalam penelitian ini pendekatan kualitatif harus untuk hadir di lapangan karena peneliti sebagai instrumen untuk
utamanya dalam pengumpulan data secara langsung. Jadi di sini saya datang sendiri ke pondok mencari data-datanya. Dan peneliti merupakan orang yang melakukan observasi secara langsung pada objek penelitian. Begitu. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan keseluruhan sumber dari informan. Saya mengambil datanya dari kepala pondok. Informan ada 3, kepala pondok, pembina, dan alumni pondok. Lanjut, teknik pengumpulan data. Saya ada beberapa langkah dari teknik pengumpulan datanya. Pertama dari observasi, dari mengamati lingkungannya, dan wawancara informan, dokumentasi yang disediakan dengan metodologi. Begitu. Kelayakan data sangat dipengaruhi oleh kebenaran saat melaksanakan pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sangat penting dengan tujuan mendapatkan keterangan fakta, bahan data, informasi yang akurat. Terdapat 3 metode dalam pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan ini masuk hasil pembahasan bahwasanya sejak awal sistem pendidikan pondok pesantren Zulhasbah, pondok Darut Tauhid, mengacu pada ajaran ulama salaf terdahulu dengan visi menjaga tradisi yang baik dan para pendahulu dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Konsep ini sudah lama menjadi dasar sistem pondok Darut Tauhid, sehingga pondok ini berhasil mengembangkan keilmuan modern dan menggabungkan dengan ilmu salaf yang masih terjaga dan baik. Dan menurut Gunawan, dalam konsep at-tasawuf, membentuk karakter anak. Pengembangan karakter bisa dilakukan dengan cara pengetahuan, pelaksanaan, dan kebiasaan. Pengembangan karakter tidak bisa dilakukan dengan hanya pengetahuan. Seseorang bisa memiliki kecerdasan luas tentang pengetahuannya, namun tidak dimanfaatkan dalam pengetahuannya. Itu akan sia-sia. Itu. Walaupun sistem pendidikan di pesantren Pondok Darut Tauhid itu sangat kental dengan tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, para santri banyak yang tabu dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Hal ini terjadi karena memang kurikulum. Nah, di sini saya dapat permasalahannya, menemukan letak permasalahannya bahwasannya saya mendapat hasil dari penelitian ini bahwasanya kelemahan atau kekurangan dari pondok pesantren Darut Tauhid itu karenanya dari segi kurikulumnya tidak memasukkan pengetahuan tentang aswaja, walaupun aswaja gitu. Jadi menurut penulis, pandangan alangkah baiknya jika kurikulum pendidikan di Pondok Darut Tauhid yang disisipkan mata pelajaran yang khusus membahas tentang keimanan atau keaswajaannya. Hal ini bertujuan untuk menambah kecintaan para santri terhadap Indonesia tersebut dengan mengetahui latar belakang dan sejarah Nahdlatul Ulama yang diajarkan dalam madrasah diniyah, maka akan terbentuk karakter santri yang dicintai dan mendalami Ahlussunnah wal Jamaah. Itu sekilas tentang hasil dan pembahasan. Nah, ini hanya kerangka konseptualnya. Jadi musuh Indonesia melalui kurikulum pondok akan menciptakan suasana keagamaan dan membiasakan keucapan kalimat thayyibah al karimah dalam perilaku sehari-hari pesantren, melakukan amal ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan nyata dan seluruh ibadah dan seterusnya, akan menjadikan sebuah kader Ahlussunnah wal Jamaah. Kesimpulannya bahwa saya di sini agar menjadikan santri itu kader Ahlussunnah wal Jamaah, maka di situ perlu menambahkan wawasan keilmuan tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin sekian, terima kasih. Saya masih lagi mohon maaf kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam jurnal atau proposal saya, karena di sini diserahkan untuk membuat proposal. Saya sekali lagi mohon maaf kepada dosen saya, mungkin ada kesalahan fatal saya, dan kepada pihak penguji saya sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.